Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Taqwa Bapak Ustadz Mabtuh beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah angkat derajat kita fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada panutan kita, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana sudah diinformasikan oleh Bapak Ustadz Asep bahwa pada malam hari ini kajiannya adalah kajian kitab Nasha'il Ibad tentang 6 perkara yang bisa merusak hati. Mari kita membacakan suratul Fatihah untuk penyusun kitab Nasha'il Ibad. Mudah-mudahan saya belajar membaca, belajar menyampaikan dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu untuk saya pribadi, ilmu untuk kita semua. Iladrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wajhihi wa alihi wa dzurriyyati ajma'in. Syaullillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran yang ke-12 atau maqalah yang ke-12 Anil Hasanil Basri, dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa huwa min akbarit tabi'in. Hasan Al-Basri ini termasuk ulama, ya, di mana beliau termasuk min akbarit tabi'in, yang terkenal pembesar di kalangan tabi'in. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, terus generasi sesudahnya dan generasi sesudahnya. Di dalam agama Islam disebut generasi terbaik adalah generasi para sahabat. Lalu setelah para sahabat yang disebut dengan tabi'in, setelah tabi'in tabi'ut tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, sementara tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'in. Salah satu pembesar daripada tabi'in adalah Hasan Al-Basri. Annahu qal, sesungguhnya Hasan Al-Basri berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya'a, sesungguhnya yang bisa merusak hati ada 6 perkara. Renungan untuk kita semua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita, menciptakan kita lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Dan manusia yang akan selamat nanti di akhirat adalah orang-orang atau manusia-manusia yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci pula. Lahir suci, meninggal juga dalam keadaan suci. Itulah orang-orang yang akan selamat di akhirat ketika berjumpa dengan Yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah yang saya hormati, ketika kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, jangan sampai kita mengotori diri kita sendiri. Contohnya misalnya, yang kadang-kadang sering terjadi, kita punya anak misalnya, atau mungkin di antara bapak-bapak ada nggak yang sudah punya cucu? Ada. Banyak apa dikit? Banyak, alhamdulillah. Kalau udah punya cucu berarti di atas kepala 40 tahun ke atas atau 50 tahun. Suatu waktu cucu kita atau anak kita dalam keadaan hujan seperti ini minta izin kepada kita, ayah atau bunda, saya mau main keluar. Kata ayahnya, kata bundanya, boleh kamu main keluar, tapi jangan main becek-becekan, bajumu udah bersih, badanmu sudah bersih. Tiba-tiba itu anak keluar dari rumah, main di lapangan sama teman-temannya, main air, main tanah, becek-becekan. Akhirnya bajunya pada kotor, badannya kotor. Pulang sebelum maghrib, badannya sudah penuh dengan tanah. Kira-kira apa yang ingin kita katakan sama anak, sama cucu kita? Paling tidak diomelin. Tadi dibilang jangan main becek-becekan, boleh main. Tapi kenapa sekarang bajumu, badanmu sudah kotor? Jangan dulu masuk dihukum sama kita. Mandi dulu tuh di mana? Di musola taqwa mandinya. Itu anak mandi dulu baru bisa masuk kemana? Ke rumah. Pak, Ibu yang saya hormati, kalau kita lahir dalam keadaan suci, tiba-tiba dikotori sama diri kita sendiri, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan begitu sangat sempurna, suci lahir dan batinnya. Kita tidak diperintah untuk mengotori jiwa kita. Tiba-tiba ketika datang menghadap Yang Maha Kuasa, badan kita, hati kita sudah penuh dengan kotoran. Kira-kira selamat atau celaka?
celaka. Membersihkan badan, membersihkan baju cukup dengan air, tapi membersihkan dosa yang kita lakukan cukup dengan air apa enggak di akhirat? Halo? Masih ada? Ngantung ya? Hujan lagi. Membersihkan dosa apa dengan air atau dengan api? Di akhirat. Dengan air apa dengan api? Dengan api ya. Di dunia kita kotor badan kita, kotor pakaian kita, tinggal dicuci, tapi untuk mencuci dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, dibersihkannya bukan dengan mandi, tapi diceburkan, dilemparkan ke dalam kobaran api. Dingin apa panas? Itu bedanya ya. Membersihkan kotoran di dunia dengan mandi, dengan air, tapi membersihkan dosa di akhirat kelak dengan api. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri kita supaya menghadap Yang Maha Kuasa dalam keadaan suci. Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita 6 perkara yang bisa mengotori hati kita. Inna fasadal qulubi an sittati asya, sesungguhnya rusaknya hati karena 6 perkara. Yang pertama, awwaluha yuzibuna bi raja'it taubah. Yang pertama adalah orang sengaja berbuat dosa, sengaja bermaksiat kepada Allah, sengaja melanggar aturan-aturan Allah dengan berharap segera bertaubat. Kalau sengaja sadar apa lupa kira-kira? Sadar, eling, ingat bahwa kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Pokoknya sengaja aja, datang waktu sholat, kumandang azan sudah terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah aja ngopi udud, antara aja lah 1 kalimat kagak apa-apa. Lewat waktu zuhur, datang lagi waktu asar, sadar bahwa sholat itu adalah kewajiban. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan hukuman, tapi tidak mau melakukan sholat. Ini mah contoh sengaja melakukan kesalahan atau dosa. Gampang, 1 kali 2 kali kagak sholat, Allah kan Maha Pengampun. Berharap ampunan Allah, berharap kasih sayang Allah, sengaja berbuat dosa, taubatnya tidak, istighfar pun enggak mau dilaksanakan. Inilah yang membuat hati kita akan menjadi kotor. Maksiat apapun, dosa apapun yang kita lakukan, apalagi ini dengan sadar disengaja, membuat noda-noda hitam yang ada di dalam hati. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, maka ditulis 1 titik hitam di dalam hatinya. Melakukan kesalahan berikutnya, ditulis lagi 1 titik hitam. Beribu-ribu kali atau berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali kita melakukan kesalahan. Berapa titik hitam yang akan ditulis di dalam hati kita, yang tadinya hati bersih menjadi hitam, buram, kelam. Pak, Bapak, ngantuk? Enggak. Kalau toilet di rumah kita misalnya, ya 1 tahun aja nggak dibersihin, 1 tahun, gak usah lama-lama. 1 tahun lama apa dikit? 1 tahun jangan dibersihin. Buang air besar di situ, buang air kecil di situ, mandi di situ. Kira-kira itu masuk kamar mandi kita, toilet, apa yang akan terjadi? Pertama ditutup adalah hidung. Buang kotoran di situ, kencing di situ, BAB di situ, tapi dibersihinnya jarang. Ya. Dibersihkannya jarang.
Pun misalnya hanya setahun sekali, itu kotorannya akan susah untuk membersihkannya. Jangan salahkan deterjennya. Kalau misalnya kita membersihkan kamar mandi, susah itu nodanya. Kenapa? Dibersihkannya jarang-jarang. Contohnya seperti itu. Kalaulah misalnya toilet, kamar mandi jarang dibersihkan, kotorannya tetap ada. Pantes ya, saya pernah menjelaskan di tafsir surah Yasin ya. Misalnya runya orang munafik ya. Orang-orang kafir keluarnya itu seperti nanah dan bau busuk, ibarat kotoran yang jarang dibersihkan. Mudah-mudahan kita semua ya, dosa mah banyak ya, kadang-kadang kagak sadar pun kita berbuat dosa. Barengi dengan apa? Dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang membuat hati akan menjadi kotor adalah sengaja berbuat dosa ya, dengan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Emang betul Allah Maha Pengampun ya. Tapi kan taubatnya harus taubatan nasuha. Jangan meremehkan dosa. Jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil dilakukan terus-menerus atau diremehkan akan menjadi dosa yang besar. Makanya mudah-mudahan Nabi sudah mencontohkan kepada kita, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata baginda Rasul, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari semalam lebih banyak daripada 70 kali. Padahal Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Pertama tuh yudhnibuna biraja'it taubat, sengaja berbuat dosa dengan berharap segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Yang kedua adalah orang-orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Diulang lagi. Yang kedua punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Ilmu bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara belajar atau taklim. Kita ada taklim setiap malam Sabtu, terus malam Senin ya. Ya. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita, mengisi ruhani kita dengan apa? Dengan taklim, dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua. Kewajibannya kewajiban setiap individu, fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah, wajib bagi setiap orang. Dan pahala menuntut ilmu sangat besar. Barang siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut atau mencari ilmu, maka ia sedang mempermudah jalannya masuk ke dalam surga. Menuntut ilmu itu kadang-kadang kan kita males ya. Benar nggak Pak? Males. Seminggu sekali aja belum tentu tiap minggu kita hadir. Walaupun kadang-kadang kita ada di rumah, lagi nggak kerja, kesempatan waktu juga ada, nggak mau aja, lagi males. Padahal menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Dan penyesalan atau kerugian yang sangat besar di mana di akhirat bagi siapapun seseorang, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada waktu untuk menuntut ilmu tapi tidak mau menuntut ilmu. Ketika ilmu sudah dituntut, ilmu sudah didapatkan, maka ilmu harus diamalkan karena buahnya ilmu adalah amal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmunya harus dituntut, tapi setelah kita mendapatkan, yuk kita bareng-bareng diamalkan. Kira-kira kita banyak nggak ilmu? Banyak apa dikit?
Sedang. Banyak apa dikit, sedang, alhamdulillah. Yang penting banyak diamalin, sedang diamalkan, sedikit juga diamalkan. Banyak tidak diamalkan, sedang saja juga ilmu yang kita ada di dalam hati. Apalagi sedikit tidak diamalkan, itu ilmu tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Kalau bicara ilmu sebenarnya udah banyak ya ilmu yang kita ketahui. Contoh misalnya dalam keseharian kita, sudahkah kita mengamalkan misalnya ketika kita setiap malam bisa mampu memaksakan diri membaca surat Al-Mulk? Kan kita sudah tahu itu pahalanya apa, keutamanya, insya Allah diselamatkan daripada azab kubur. Itu kan ilmu ya Pak, udah tahu semuanya itu. Cuman masalahnya diamalkan tiap malam, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, atau bahkan jarang-jarang baca surat Al-Mulk. Kalau kita baca padahal waktunya juga nggak lama, 5 menit juga selesai. Berapa ayat? 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai selesai. Coba aja dites 5 menit doang, paling 5 menit saja baca Al-Quran, padahal pahalanya sangat luar biasa. Kadang-kadang kita banyak apanya? Banyak malesnya. Beda dengan nonton televisi mah, nonton sepak bola favorit bapak-bapak, 1,5 jam, mata kita masih sanggup. Di depan ada kopi ditambah mendoan dan gorengan, enak banget itu ya. Udud ngopi, makan gorengan, nonton bola, mata kita adem aja ya. Beda dengan membuka ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Coba 1,5 jam itu bisa apa kagak mampu? 1,5 jam mah bisa dapat 2 juz ya, bisa 1,5 jam. Cuman kadang-kadang godaannya sangat banyak. Sekali lagi, ilmu yang sudah kita dapati, ilmu yang sudah kita pahami, yuk kita bareng-bareng diamalkan. Makanya kan kita diajarin doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba atau wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Udah hafalkan Pak doanya? Insyaallah supaya ilmu ini manfaat. Yuk kita bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala atau wa rizqan wasi'a. Mau wa rizqan thayyiba juga boleh. Minta kepada Allah supaya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapati bermanfaat, bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang lapang, dan amal yang diterima. Diajarkan doanya, mudah-mudahan bisa kita baca supaya semangat menuntut ilmu jangan ditinggalkan. Terus ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bisa diamalkan. Dua ya. Yang pertama diulang lagi. Tadi yang bisa mengotori jiwa hati kita, sengaja berbuat dosa dengan berharap segera bertaubat, berharap ampunan Allah, tapi taubatnya jarang, istighfarnya masih males. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Ilmunya sudah ada,
mengamalkannya sudah rajin, tapi sayang ketika mengamalkan la yukhlisuna, tidak ikhlas, masih rugi juga ya. Ilmu sudah ada, mengamalkannya sudah rajin, tapi sayang la yukhlisuna, mengamalkannya tidak ikhlas. Jadi 3 hal ini nggak bisa dipisahkan: ilmu, amal, ikhlas. Ulang lagi, ilmu, amal, ikhlas. Ilmu wajib dituntut. Setelah punya ilmunya diamalkan. Pas mengamalkannya harus dijaga hati kita. Ya. Karena ikhlas, lawan ikhlas apa? Riya ya. Riya. Ini adalah maksiat hati, maksiat batin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di dalam surat Al-Baqarah salah satunya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ibadah harus dibarengi dengan keikhlasan, amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya amal karena manusia. Ya. Ikhlas, salah satu amalan yang akan bermanfaat, yang akan diterima adalah amalan yang dibarengi dengan keikhlasan, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, ilmunya sudah ada, mengamalkannya sudah, tapi sayang la yukhlisuna, tidak ikhlas. Ini pun yang bisa merusak hati kita, yang bisa mengotori hati kita. Ciri orang yang tidak ikhlas diantaranya, mengingatkan lagi saja, udah sering disampaikan, kalau ibadah sendiri malas. Ciri orang yang riya ini, itu tidak ikhlas. Kalau ibadah sendiri malas. Ayo kita merenung, termasuk saya yang bicara. Yang kedua, kalau di hadapan manusia semangat, seolah-olah rajin, rokaatnya panjang, lama rukunya, lama sujudnya. Kalau di hadapan manusia, kalau sholat sendiri cepat bagaikan kilat. Di hadapan orang malu sama orang yang ada di hadapan, di belakang, di kiri, di kanan kita. Sendiri malas, di hadapan manusia semangat. Ini ciri tidak ikhlas. Yang berikutnya, kalau dipuji, disanjung, bertambah tuh amalnya. Misalnya di alam, kata orang Sunda, keluar tuh rokok sampurna mil, Cisamsu, Jarum super, pokoknya macam-macam rokok keluar. Orang yang begitu udah diangkat terus, ya, biar uangnya semakin banyak keluarnya. Pokoknya kalau dipuji semakin bertambah frekuensi amalnya. Disebut orang yang dermawan, itu duitnya semakin banyak keluarnya. Karena dapat apa? Dapat pujian. Tapi ketika dicaci misalnya, atau kagak ada yang muji, bahkan dihina, gak nongol lagi, gak datang lagi. Berkurang frekuensi amalnya karena gak ada yang muji. Itu ciri orang yang riya. Sebaliknya kalau orang yang ikhlas gak akan bangga diri karena dipuji, gak berkecil hati ya karena dicaci maki, udah jalan aja, jalan terus karena amalnya lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan ikhlas ini Pak harus diusahakan ya, bener nggak? Coba, pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu nggak niat ngaji tuh, nggak niat, pokoknya kagak niat aja. Walaupun tahu misalnya malam Sabtu,
Udah nggak niat, emang nggak niat ngaji. Tiba-tiba saudara kita ketuk pintu, assalamualaikum, Pak ngaji yuk. Padahal kita tuh nggak siap-siap. Terus dalam hati kita, waduh, tadinya kagak niat ngaji, tapi kagak enak ah. Pernah nggak begitu Pak? Pernah nggak begitu? Ah kagak enak ah, berangkat ah. Kira-kira kalau begitu ikhlas apa karena kagak enak? Ikhlas apa karena kagak enak ya? Dan mungkin di antara kita semua pernah merasakan hal seperti itu ya. Kagak niat tadinya disamper, akhirnya kita siap-siap pakai sarung, pakai koko, pakai peci, berangkat kemana? Ke mushola takwa. Udah biarin pertama kagak enak juga ya. Ah malu ah. Masa ya sih udah disamper kagak berangkat. Udah malu dulu nggak apa-apa. Jangan sampai gak rasa malu sama sekali atau gak punya malu. Biarin dulu malu atau sama manusia, lama-lama malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah rasa malu itu ada, terus pas berangkatnya udah ditata hati. Alhamdulillah ya Allah, saya ada yang nyamper, saya ada yang mengingatkan sehingga saya bisa hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Emang harus diupayakan dan harus diikhtiarkan. Karena taat itu sangat susah ya. Jadi kalau ada yang nyamper biarin, kagak enak loh. Emang kadang-kadang kita banyak perasaan kagak enak. Lama-lama juga jadi terbiasa. Tadinya terpaksa kagak enak, lama-lama kaki semakin ringan ya. Kaki semakin sering datang ke majelis ilmu. Ulang lagi, berapa? Udah 3 ya. 1, sengaja berbuat dosa dengan berharap segera bertobat. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan ya. Yang ketiga, ilmu diamalkan tapi mengamalkannya tidak ikhlas. Mudah-mudahan ya ilmu kita nggak banyak, amal kita juga sedikit. Yang tidak banyak dan sedikit ini mudah-mudahan dibarengi dengan keikhlasan semata-mata, yang kita lakukan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ya. Yang keempat, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Yang keempat, kita tiap hari, tiap waktu, tiap detik memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yashkuruna, tapi kita tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita merenung sedikit, semenjak kita lahir sampai dengan hari ini, berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Air Allah sediakan, buah-buahan Allah sediakan, makanan pokok untuk setiap manusia Allah yang menyediakannya. Kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua fasilitasnya pun sudah Allah sediakan untuk keberlangsungan kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Kalau kita berenung, kira-kira beras yang kita makan semenjak kita lahir sampai hari ini kehitung apa enggak Pak kira-kira? Susah ngitungnya. Air yang kita pakai buat minum, air yang dipakai buat mandi, berapa ribu atau ratus atau juta liter yang sudah kita pakai. Semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak repot, Allah yang menyediakan air. Kita gak pernah menanam buah-buahan, tapi sudah tersedia semuanya. Dari siapa lagi rezeki kalau bukan dari yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap hari, setiap waktu kita makan rezeki dari yang maha kuasa, syukuri apa yang kita dapatkan.
pandai-pandai bersyukur supaya rizki semakin bertambah, kenikmatan semakin bertambah, dan kita terhindar daripada azab Allah di akhirat. Bukan saja hati akan menjadi kotor, hati akan menjadi hitam, tapi di akhirat azab Allah sangat pedih bagi siapapun yang tidak mau bersyukur. Ayatnya sudah pada hafal, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, rizki semua dari yang Maha Kuasa. Jadi yang berikutnya, yang keempat, wa yakuluna rizqallah wa la yashkuruna. Kita makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau bersyukur. Yang berikutnya yang berapa? Yang kelima, wa ma yarḍuna bi qismatillah. Tidak ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho atas pemberian Allah disebut apa? Pak, halo. Ridho dengan pemberian dari Allah disebut apa? Kok bukan koret. Qanaah. Ya. Ridho, ya, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, namanya qanaah. Lawannya adalah rakus, tidak pernah kenyang. Berapapun yang Allah kasih tidak pernah merasa cukup. Emang karakter manusia kadang-kadang begitu. Kalau kita tidak qanaah. Makanya diajarin lagi doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u. Ya, badan, mulut yang tidak pernah merasa kenyang, rakus. Ibu-ibu dikasih 50.000 ludes. Bu, yang di belakang tambahin sama suaminya 100.000, habis juga. Tambahin lagi, masih minta lebih 150.000, utangnya tambah banyak malah. Kadang-kadang semakin bertambah penghasilan kita, keinginan kita pun semakin banyak. Makanya kita kenapa kagak cukup? Penghasilan nambah, keinginan bertambah. Yang bagus itu penghasilan bertambah, keinginan berkurang. Itu yang bagus. Tapi itulah manusia. Seiring berjalannya waktu, penghasilan bertambah, keinginan bertambah. Salah apa enggak? Enggak salah juga. Tapi jangan tamak, jangan rakus. Berapapun Allah berikan kepada kita, kita terima. Qanaah jangan disalahartikan, bukan berarti diam, tidak usah. Udah aja saya mah qanaah. Bapak-bapak bilang, Bu jangan rakus ya, jangan tamak, qanaah aja, Bapak kagak usaha. Udah aja pensiun sekarang. Diam di mana? Diam di masjid. Bukan berarti begitu qanaah, tetap kewajiban kita berusaha dan berikhtiar. Harus dioptimalkan usaha kita juga sama. Jangan males. Hasilnya kita terima. Kan kadang-kadang kita udah merasa capek ya, berangkat pagi, pulang sore, atau pulang malam. Kata kita, ya Allah saya berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Tapi kok hasilnya segini-gini juga. Itu tuh yang begitu. Ini kita tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ya Allah, saya berangkat di pagi hari, pulang di malam hari. Terima kasih ya Allah. Walaupun apa yang kita dapatkan menurut kita itu belum maksimal, kita serahkan saja kepada Allah. Qanaah, tawakal, insya Allah Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Kalau ngikuti nafsu, ngikuti nafsu ya emang kagak kenyang-kenyang. Makanya Nabi menjelaskan, mengatakan kepada kita, seandainya manusia sudah punya satu lembah harta,
atau emas, niscaya manusia akan mencari lembah yang kedua. Dikasih oleh Allah 2 lembah, nyari lembah yang keberapa? Nyari lembah yang ketiga. Itu karakter manusia, anak Adam termasuk kita. Tidak akan kenyang kata Nabi kecuali sudah disumpel dengan tanah mulutnya, dimasukin ke alam kubur, dihadapkan kemana? Ke kiblat. Kalau udah begitu mah kagak butuh lagi. Mudah-mudahan kita bisa menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak qanaah, kita tamak, kita rakus, hati kita tambah kotor. Apalagi sampai dengan yang ini misalnya ada semuanya. Wah, repot ya. Maksiat terus menerus, sengaja tobat jarang-jarang, boro-boro mau ikut taklim, ngaji kagak, pun dia punya ilmu, ilmunya tidak diamalkan. Sesekali mengamalkan kepingin dipuji sama manusia, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerutu tidak ridho atas pemberian dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau itu semua ada pada jiwa kita, makanya Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Udah berapa Ustaz Asep? 5. Diulang lagi bapak-bapak. 1. Bapak-bapak jangan Pak Ustadz. Pak Ustadz makan udah lengkap ya, bawa pulpen, bawa buku, itu ngajinya yang bagus. Yang lain mah jiping. Apa? Ngaji kuping. Alhamdulillah segini juga jiping juga, pahalanya banyak. Diulang. 1, sengaja berbuat dosa. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Yang ketiga, diamalkan tapi tidak ikhlas. Yang keempat, tiap hari makan rezeki dari Allah tapi tidak mau bersyukur. Yang kelima, tidak ridho atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang keenam, yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiruna. Sering kita menguburkan jenazah, mendengar berita kematian baik di televisi atau tetangga kita di RT lain, di blok lain. Tiap hari kita mendengar berita kematian, bahkan kita ikut mengurusi jenazah saudara kita, menghantarkan ke pemakamannya, tapi walaya tabiruna, tidak dijadikan pelajaran. Seharusnya ketika ada yang meninggal dunia, jadikan pelajaran. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ketika kita mengurusi jenazah saudara kita, kita menghantarkan, kita mendoakan, suatu waktu itu pasti akan terjadi pada diri kita. Karena manusia tidak ada yang kekal dan abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, kita semua pasti akan mati, tinggal menunggu giliran saja. Apakah besok, minggu besok, bulan depan, atau tahun depan, kita akan dijemput oleh malaikat Israil tanpa pandang bulu. Kalau sudah diperintah, gak nunggu waktu lagi nonton bola, lagi main bola, lagi di pasar, atau lagi main kartu misalnya, lagi judi online, tiba-tiba Israil datang menjemput. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ketika Israil datang menjemput kita, kita dalam keadaan baik-baik saja, kita dicabut ruh kita dalam keadaan iman dan Islam insya Allah. Seharusnya kembali lagi Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita, ya, ketika ada yang meninggal, jadikan pelajaran bahwa kita suatu saat akan datang juga menghadap Yang Maha Kuasa. Kita akan dipandu, kita akan naik kendaraan yang sangat menakutkan. Ya, takutan naik
Avanza apa naik kendaraan yang ada di pojok musola ini? Kan setiap masjid, setiap musola ada kendaraan ya. Rodanya berapa? 4. Kalau ngelihat itu apa yang ingin kita katakan? Dilihat itu kendaraan. Ingat mah ingat, tapi ingatnya itu sebentar ya Pak biasanya ya. Kalau nganterin jenazah pas kita ngelihat tuh kemana? Ke liang lahatnya. Ingat bener waktu itu waktu ngelihat doang. Ya Allah saya akan seperti itu pas dibuka kan kain kafannya. Ingat tuh waktu itu pulang aja ke rumah. Udah lupa lagi begitu lagi begitu lagi. Harusnya mengingat kematian ya tiap waktu setiap saat. Makanya Nabi mengingatkan perbanyak mengingat mati. Supaya apa? Kalau banyak-banyak mengingat mati akan segera bertaubat, akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan ini akan qanaah. Kalau kita banyak mengingat mati ya. Bapak dirinya yang saya hormati, waktu sudah masuk bisa ya? Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada hikmahnya, ada manfaatnya. 6 ini yang bisa merusak hati. Kata Hasan al-Basri, sengaja berbuat dosa, ilmu yang tidak diamalkan, mengamalkan ilmu tidak ikhlas, maka rezeki dari Allah tidak pandai bersyukur, tidak ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, banyak menguburkan jenazah tapi tidak dijadikan pelajaran. Ingat bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lahiriahnya, bukan casingnya, bukan ketampanannya kalau laki-laki, bukan kecantikannya kalau perempuan, bukan jabatannya, bukan sedikit terbanyaknya harta. Yang dilihat oleh Allah adalah kebersihan hatinya. Allah enggak peduli dengan jabatan, Allah enggak peduli dengan kekayaan, yang Allah lihat adalah batinnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisiknya, Allah tidak melihat lahirianya, yang Allah lihat adalah hatinya. Mudah-mudahan kita lahir dalam keadaan bersih ya, menghadap yang Maha Kuasa dalam keadaan bersih, sehingga menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat di akhirat insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.